dilakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menghargai perbedaan. Yuk, bahwa beda pendapat sama apa ya? Terus kalau hoax dan berpikir ya berita-berita sekarang kan banyak tuh yang hoax tuh. Jadi benar-benar harus diperhatiin ya. Mau dapat info dari mana pun itu dari mana informasi. Apakah itu hoax atau itu bukan? Harus dilihat. Kalau menurut saya bisa dari tinggi badan atau berat. Bisa. Pandangan olahan kalau kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkar Danielawan. Kalau di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Menurut ini apa atau berapa namanya apa ya? Boleh boleh. Menurut kakak, saya minta pendapat dari kakak, mengapa Pancasila bisa menjadi pedoman untuk mencegah eksklusivisme sosial di era modern ini? Ada nggak itu dibully-bully kayak gitu? Mungkin mau misalnya siapa yang setuju kasih selamat. Jadi yakin yang merdeka atau bukan? Nah kalian kalau dia nanti cyberbullying gitu di semester kedua. Selamat pagi, Kakak dan teman-teman semua. Nama saya Indra. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Tadi kan katanya kalau misalnya lingkungan atau media sosial itu lingkungan yang kita tuh dipaksa itu memiliki satu pandangan atau satu pendapat bukan kayak konten tadi. Nah jadi yang lain itu kalau misalnya punya pendapat yang beda biasanya bakal dikasih. Biasanya aku nanya menurut kakak gimana sih cara kita menanggulangi itu? Soalnya itu kan cakupannya luas dengan media sosial jadi bisa mengakses gitu. Jadi langkah apa sih yang bisa diambil supaya itu bisa didistribusikan? Jawabannya, ketika kita berada di lingkungan online atau media sosial, seringkali ada tekanan agar kita setuju dengan pendapat tertentu. Kadang, bahkan seolah-olah harus punya pendapat yang sama. Padahal di dunia nyata dan dunia maya itu penuh dengan keberagaman loh. Yang pertama, sadari bahwa algoritma bisa membentuk cara kita berpikir. Jadi, jangan langsung percaya semua yang sering muncul di beranda atau media sosial kalian.
Yang kedua, pisahkan antara fakta dan opini, latih diri untuk cross and check sumber informasi. Yang ketiga, tetap hormati pendapat orang lain. Yang keempat, bangun pendapat pribadi dengan refleksi. Yang terakhir, jaga keseimbangan digital. Kebebasan berpendapat bukan berarti harus melawan semua orang, tapi berani berpikir. Meningkatkan literasi digital ya Teh. Nah, bagaimana sih Teh cara meningkatkan literasi digital sekarang? Karena memang anak-anak sekarang tuh jangan buat literasi digital, buat WA itu harus banget. Wow. Baik, kita jawab ya, bagaimana sih cara menerapkan literasi digital? Pertama, literasi digital perlu dilakukan integrasi dalam kurikulum pendidikan, penyelenggaraan, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik, serta peningkatan akses teknologi yang merata. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan sektor swasta juga penting untuk menyediakan sumber daya edukatif berkualitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Kedua, manfaat platform digital, sumber daya daring, dan komunitas online untuk mengakses materi pendidikan, belajar dari orang lain, dan kolaborasi. Ketiga, tingkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data, serta etika dalam berinteraksi di dunia maya. Keempat, pastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar digital yang berkualitas dan terpercaya. Halo guys, balik lagi sama gue Dira. Di sini gue mau minta kesan dan pesan mereka selama kita sosialisasi di kelas 10-9. Oke, kau berani dulu. Nama saya Diko dari 10-9. Untuk pesannya menyenangkan. Untuk pesannya tolong menggunakan materinya di link. Oke, terima kasih ya kak. Nama saya Trian Purnomo dari kelas 10-9. Pesannya sangat seru dan menyenangkan. Pesannya terima kasih buat kakak semua dalam menggunakan materi yang baru. Saya Ruslan Sikundar dari kelas 10-9. Misalnya seru karena dapat belajar dengan cara baru. Terus pesannya terima kasih buat mereka yang udah